Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Kak, mangga silakan masuk. Nah, selamat siang ya Kak. Apa benar ini dengan Kak Widi Kak? Ya, betul Kak. Oke, kalau boleh tahu nih kakaknya tahu saya dari mana ya Kak? Dari sosial media kah? Atau mungkin dari temannya? Saya sih sempat cari sendiri ya Kak, dan kebetulan ketemunya di sosial media Kak. Oh gitu, berarti ini memang pure keinginan kakak sendiri ya Kak ya? Ya, betul. Oke, kalau gitu sebenarnya perkenalkan ya Kak. Nama saya Siti Zahidah Nuruliza. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu kakak. Nah, sebelumnya boleh nih perkenalkan identitas diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan ya Kak, saya namanya Widi. Saya mahasiswa semester 5. Saya lahir di Bandung dan sekarang pun saya tinggal di Bandung. Oke, kalau gitu sebelumnya kakak pernah mengikuti konseling kayak gini atau emang belum pernah sama sekali nih Kak? Kebetulan sih belum pernah ya Kak. Oh, jadi ini pertama kalinya ya sama saya? Ya. Oke, kalau gitu kalau saya izin menjelaskan nih pengertian dari konseling itu sendiri terlebih dahulu, boleh Kak? Boleh. Oke, jadi konseling ini merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Nah, di sini saya sebagai konselor dan kakak sebagai konseli. Tujuan dari konseling ini untuk menuntaskan permasalahan yang sedang konseli hadapi. Jadi, insya Allah hari ini ya Kak, saya akan membantu kakak untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang kakak hadapi. Tapi kakak tenang saja, karena semua cerita yang nantinya akan kakak ceritakan itu akan dirahasiakan. Jadi nggak akan dipost nih ke publish atau nggak akan dipost ke publik atau media apapun gitu Kak. Jadi kakak tenang aja, kalau cerita nanti cerita aja gitu, nggak perlu ada rasa takut ataupun ragu untuk bercerita. Seperti itu Kak. Mungkin sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup sih Kak, insya Allah saya paham. Alhamdulillah ya Kak. Kalau begitu mungkin kita bisa langsung saja ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang ingin kakak ceritakan pada kali ini? Jadi begini Kak, saya memutuskan untuk ikutan organisasi di kampus. Tetapi setelah saya mengikuti organisasi di kampus, saya pun menjadi sering menunda-nunda tugas kampus gitu. Dan terkadang saya pun sulit untuk fokus memerhatikan dosen dikarenakan mengantuk. Dan bahkan saya pun pernah kewalahan karena tugas kampus dan organisasi yang datang secara bersamaan. Jadi kakak merasa setelah mengikuti organisasi ini banyak perubahan ya yang terjadi pada diri kakak, seperti itu? Ya, betul Kak. Oke, untuk mengikuti organisasi ini, kira-kira ini memang pure keinginan kakak sendiri atau karena ikut-ikutan temen nih? Karena kan ada aja gitu mahasiswa yang ikut organisasi itu karena emang ikut-ikutan teman-temannya gitu. Kalau kakak sendiri kayak gimana nih Kak? Kalau saya sih murni karena keinginan saya ya. Dan awalnya saya berpikir kalau misalnya ini nggak akan sampai seperti ini gitu. Oke. Kalau untuk alasan tersendiri nih, kira-kira alasan kakak untuk mengikuti organisasi ini tuh apa Kak? Kalau saya ingin mengasah kemampuan saya di bidang kreatif dan desain. Serta saya pun ingin menambah wawasan saya terhadap organisasi yang ada di kampus Kak. Oke, oh iya, sebenarnya maaf nih Kak. Tadi kakak menyebutkan kalau kakak itu sekarang semester 5 ya? Ya, betul Kak. Pantas. Pasti nih tugasnya lagi banyak-banyaknya Kak ya? Iya, benar. Lagi musim praktikum ya Kak ya? Iya, betul. Makanya saya sering menunda-nunda tugas gitu. Dan mengerjakannya pun sering mepet-mepet deadline jadinya. Sebenarnya yang membuat kakak menunda-nunda tugas seperti ini tuh kalau boleh tahu kenapa Kak? Awalnya sih karena banyaknya kegiatan dari organisasi yang harus saya kerjakan gitu ya Kak. Sehingga ketika saya pulang, akhirnya saya pun merasa capek gitu. Dan saya pun merasa malas untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya Kak. Oke, jadi mungkin karena emang seharian ya sudah berkegiatan gitu Kak, entah itu dari kegiatan organisasi ataupun dari kampus. Jadi kakaknya ngerasa capek pas sampai rumah. Iya, gitu ya. betul. Jadi kakaknya pengennya langsung istirahat aja gitu, nggak mau Iya, ngerjain betul, tugas betul. gitu ya Kak ya. Oke, kalau boleh tahu nih, sebelum mengikuti organisasi ini, apakah kakak memang sudah memiliki kebiasaan seperti itu, sering menunda-nunda tugas gitu Kak, atau gimana? Pernah sih Kak, tapi
nggak separah setelah saya ikutan organisasi gitu. Oke Kak Widi, saya memahami apa yang kakak rasakan. Mengenai masalah yang kakak hadapi sekarang, saya rasa ini mengarah pada satu titik, yakni time management atau pengaturan waktu nih. Sejauh ini, kakak sudah mampu mengatur waktunya dengan baik atau belum ya kak? Belum sih Kak, karena saya pun sering kewalahan gitu dengan banyaknya kegiatan yang harus saya kerjakan pada hari itu. Oke, menurut kakak, apa yang sebaiknya kakak lakukan? Sebaiknya sih saya merubah kebiasaan tersebut ya Kak. Tapi saya masih bingung gitu Kak, bagaimana cara mengubah kebiasaan tersebut. Oke, sebelumnya kakak pernah mencoba untuk membuat to-do list atau menuliskan jadwal harian seperti itu atau belum ya kak? Belum pernah Kak. Belum pernah. Kalau saya meminta kakak untuk menuliskan 3 hal wajib yang harus kakak kerjakan nih dalam waktu dekat ini, kira-kira gimana? Mau nggak kak? Boleh. Boleh. Oke, kalau begitu saya minta kakak untuk menuliskan 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi di sini ya kak. Sudah? Oke. Dari ketiga hal yang sudah kakak tuliskan ini benar-benar hal yang harus kakak segera selesaikan? Iya, betul Kak. Oke. Dalam waktu yang dekat ini, saya harus segera mengumpulkan tugas sastra Indonesia saya. Lalu kemudian harus membuat laporan hasil praktikum kemarin. Dan harus membuat pamflet untuk kebutuhan organisasi Kak. Dan kalau boleh tahu, tujuan untuk menulis jadwal prioritas ini untuk apa ya Kak? Tujuannya itu untuk membantu kakak untuk mengatur waktunya kak. Selain itu agar kegiatan harian kakak ini tuh jadi lebih terencana dan juga teratur gitu kak. Jadinya kakaknya nanti gak akan bingung kayak aduh hari ini aku mau ngapain ya gitu, karena kakak kan sudah menuliskan hal apa saja yang akan kakak lakukan pada hari itu. Seperti itu kak. Oh begitu Kak. Selama ini sih saya belum pernah menuliskan gitu ya jadwal prioritas seperti ini gitu. Jadi tadi saya sempat bingung kenapa saya harus menulis jadwal seperti ini gitu. Oke, tapi ya kak, untuk menuliskan jadwal harian seperti ini ada beberapa hal yang harus kakak perhatikan. Nah, saat kakak akan menulis jadwal harian seperti ini, kakak boleh menuliskan apa saja yang akan kakak kerjakan di hari itu. Nah, tapi kakak juga harus bisa nih mengurutkan pekerjaan mana yang sekiranya bisa kakak selesaikan terlebih dahulu. Misalnya dari kakak tuh bisa membuat 3 prioritas, yakni urgent, selesai hari ini, dan juga tidak wajib. Misalnya dari ketiga hal yang akan kakak kerjakan tadi nih yang sudah kakak tuliskan itu, membuat laporan hasil praktikum itu merupakan tugas yang harus segera kakak selesaikan. Nah, kakak nih bisa memasukkan si tugas ini tuh ke bagian yang urgent. Begitupun dengan kedua tugas lainnya. Bisa kakak sesuaikan dengan prioritasnya seperti itu. Nah, kira-kira nih kak, kalau semisal selama seminggu ke depan kakak membuat jadwal harian seperti itu, kira-kira kakak keberatan atau enggak? Boleh Kak, saya setuju. Dan saya pun tertarik gitu ya untuk melakukan aktivitas baru ini dari mulai hari ini sampai seminggu ke depan. Alhamdulillah, kalau begitu nanti kita lihat hasilnya setelah seminggu yang akan datang ya kak. Sampai sini kira-kira masih ada yang ingin kakak ceritakan? Sudah cukup Kak. Oke, alhamdulillah kalau gitu terima kasih banyak ya kak sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan permasalahan yang sedang kakak hadapi. Semoga setelah kegiatan konseling ini kakak dapat merubah kebiasaan kurang baik yang kakak miliki tadi menjadi kebiasaan yang baik. Amin. Terima kasih banyak juga ya Kak karena sudah membantu kebingungan saya selama ini. Siap kak, sama-sama. Berarti untuk sesi sekarang kita cukupkan saja ya kak ya.
Alhamdulillah, kalau gitu sampai bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak ya Kak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.